Fantastic Four, ya, satu film perwakilan dari MCU di bulan Juli ini untuk melawan Superman. Tapi apakah film ini bisa melawan kesuksesan film Superman-nya James Gunn yang dipuja-puja? Mari kita lihat. Selamat datang di channel review film. Kembali lagi bersama gua Christian. Kali ini kita akan melakukan review film terbaru dari MCU, yaitu Fantastic Four. Awalnya, ekspektasi gua pada film ini tuh rendah sekali, apalagi melihat kesuksesan film Superman kemarin. Asli sih. Ini kalau Fantastic Four jelek abis digoreng-goreng sama DC. Tapi kemarin setelah gua nonton film ini, itu tidak seburuk itu. Oke, tapi ini bakal banyak perbedaan. Ada yang bilang bagus, ada juga yang bilang film ini biasa aja. Tapi nanti gua akan jabarkan secara mendalam. Kita mulai dari sisi positif dari film ini dulu. Hal positif pertama yang gua suka di film ini, yaitu vibes retro futuristik. Gua tanya sama kalian, kapan-kapan MCU mengeluarkan vibes seperti ini? Gua rasa nggak ada. Dan itu menjadi poin plus untuk film ini. Terlihat dari bentuk kotanya, transportasinya, bahkan sampai kamera pun. Kalian bayangkan, di sini foto masih menggunakan kamera dengan percikan cahaya seperti zaman dulu. Tidak ada HP di sini. Bahkan saat Reed Richards ini sedang nulis-nulis rumus di papan, tulisnya masih menggunakan kapur, tidak menggunakan spidol. Jadi retro futuristiknya terasa sekali. Dan ini menjadi salah satu vibes favorit gua di tahun ini. Lanjut, hal kedua yang gue suka di film ini yaitu scoring music. Tahun ini dua film Superman dan Fantastic Four sama-sama luar biasa. Nama komposer di film Fantastic Four adalah Michael Giacchino. Di film ini tidak hanya menggunakan orkestra biasa, mereka juga menambah suara-suara anak-anak choir. Dan kebetulan gue anak choir juga. Jadi gua tahu itu pasti suara choir anak-anak. Oke, hal ketiga yang gua suka di film ini yaitu development karakter. Kenapa Fantastic Four bisa mendapatkan kekuatan itu dijelaskan. Walaupun fase pengenalan tersebut dicepat sekali, tapi kita sebagai penonton bisa memahami kenapa anggota Fantastic Four ini bisa mendapatkan kekuatannya. Hal terakhir yang bisa gua dapatkan di hal positif di film ini yaitu highlight karakter Sue Storm sebagai Invisible Woman. Benar-benar di highlight di sini, seorang ibu yang ingin melindungi anaknya dan juga bumi tanpa ingin menyerahkan anaknya. Ada satu scene ketika warga udah nggak percaya lagi dengan anggota Fantastic Four. Yang pertama turun justru Sue Storm, bukan Reed Richards. Sedangkan Reed Richards di sini dari segi kemampuan berpikir benar-benar diperlihatkan. Tapi dari sisi actionnya menurut gua di sini kurang di highlight. Untuk sisa dua karakternya Johnny Storm dan The Thing. Nah, sekarang kita bahas dari sisi negatif dari film ini. Yang pertama Johnny Storm dan The Thing. Untuk Johnny Storm menurut gua sisi playboynya kurang banget, berbeda dengan versi Chris Evans. Padahal Johnny ini karakter favorit saya di Fantastic Four. Menurut gua, Joseph Quinn belum mencapai karakter Johnny sepenuhnya, berbeda dengan Chris Evans. Selanjutnya, The Thing menurut gua dia yang paling kurang dieksplor. Mau dari segi kekuatan dan juga hubungan dengan orang lain, juga menurut gua nggak dapat sama sekali. Masalah kedua, fase di film ini, khususnya di awal-awal. Menurut gua terlalu cepat sekali, yang harusnya ada scene yang memorable. Malah jadi scene yang numpang lewat, karena fasenya cepat sekali. Tapi untungnya, abis dari situ, dari pertengahan sampai ending, untung aja fasenya balik normal lagi. Dan masalah terakhir yaitu Galactus. Yah, jujur awal-awal mengetahui villain di film ini, Galactus, gua langsung berpikir bahwa ini adalah villain terbaik kedua setelah Thanos. Tapi ternyata secara intimidasi dan suaranya menurut gua kurang sih dari segi villain. Apalagi ini Galactus salah satu villain terkuat di komik Marvel. Dan seingat gua Galactus itu kan punya laser kosmik ya. Tapi di film ini entah kenapa tidak dikeluarkan. Padahal gua nunggu loh dia ngeluarin laser. Ya mungkin itu saja dari sisi negatif. Sekarang gua bakal bahas secara sisi teknisnya.
Pertama, gua akan bahas dari segi pendekatan visual immersive and saturasi warna. Dalam hal ini menonjolkan palet warna cerah dan kontras tinggi. Estetika retrofuturistik terlihat di pakaian, teknologi, dan bangunan, membentuk dunia visual yang kaya dan kohesif seperti komik era Jack Kirby. Tone warm dan optimistik ini mendukung tema keluarga dan drama interpersonal, bukan hanya aksi superhero. Kedua yaitu komposisi and framing emosional. Fokus besar diberikan pada konflik antar karakter dan hubungan keluarga, sehingga framing sering menempatkan karakter dalam medium atau close shot untuk menangkap nuansa emosional, terutama hubungan Reed dan Sue pregnancy dinamik dan konflik moral yang terjadi. Close up digunakan untuk memperkuat ikatan interpersonal dan empati. Yang ketiga, angle kamera di film juga dalam segi angle kamera beragam. Salah satunya yaitu low angle. Ada satu scene ketika Shalla-Bal atau Silver Surfer itu datang ke bumi, lalu dia sedikit turun, diambil satu shot dari low angle dengan posisi Shalla-Bal. Gila, itu keren banget. Ada juga dari sisi wide angle, yaitu di awal scene ketika kamera menyorot gedung Baxter Building. Itu juga indah sekali. Ya menurut gua di film ini kalau dari sisi Silver Surfernya menurut gua masih 50-50 ya, karena gua juga suka versi Shalla-Bal dan juga versi Silver Surfer versi cowoknya. Cuman kalau gua masih suka versi yang cowok ya karena secara muka dan bentuknya menurut gua mirip seperti yang di komik. Mungkin itu saja yang bisa gua jelaskan tentang film ini. Rating akhir dari gua adalah 8,2/10 alias bagus. Ya, gua sangat merekomendasikan film ini karena ini secara tema itu udah keren banget. Pasti kalian bakal suka sih. Ya udah, kalau punya argumen yang berbeda bisa tulis di komentar. Kita diskusi bersama-sama. Oke, gua pamit. Terima kasih semua udah nonton, bye.